Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Irma, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi gizi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pengaruh Rehabilitas Jantung Fase 1 terhadap Kualitas Hidup Pasien Penyakit Jantung Koroner. Adapun volume dari jurnal ini, volume 8 nomor 1, penulis Roni Wahyudi, Rahmawati Maulidia, dan Syih Ageng Rumat. Tahun terbit dari jurnal ini Maret 2020. Jurnal ini dari Ners Lentera. Baik, adapun pendahuluan dari jurnal ini yaitu penyakit jantung koroner berdampak terhadap kualitas hidup pasien. Rehabilitas jantung sebagai program pencegahan sekunder yang berintegrasi dengan asuhan komprehensif telah terbukti bermanfaat dan efektif pada penderita penyakit jantung koroner. Faktor yang memicu penyakit ini yaitu gaya hidup, faktor genetik, usia, dan penyakit penyerta yang lain. Penyakit jantung koroner berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan penderitanya. Secara fisik, penderita akan merasa sesak, mudah lelah, mengalami gangguan seksual, serta nyeri dada. Selain itu, masalah psikososial seperti cemas dan depresi juga sering dialami oleh pasien. 3 hal yang berperan dari penyakit ini yaitu mobilitas, rasa nyeri, dan kejiwaan, serta depresi atau cemas. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaruh rehabilitas jantung fase 1 terhadap kualitas hidup pasien penderita penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif inferensial. Penelitian ini yaitu penelitian yang menguji suatu hipotesis dan mengaitkannya antara variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya metode dari penelitian ini yaitu kuasi eksperimen, yaitu penelitian yang tampaknya eksperimental tetapi tidak. Selanjutnya ada sampel penelitian. Sampel dari penelitian ini yaitu seluruh pasien dengan penyakit jantung koroner yang dirawat inap pada bulan Desember 2018. Jumlah respondennya itu yaitu 61. Adapun teknik dari penelitian ini yaitu teknik purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya ada variabel. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu variabel bebas atau variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel dependen yaitu variabel terikat yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai variabel lainnya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari 61 responden, sebagian besar berusia 40-50 tahun atau 40% berjenis kelamin laki-laki 72%, dan berpendidikan SMA 46%, serta yang dilakukan
rehabilitas jantung fase 1 adalah 30 orang atau 49%. Di sini ada tabel pertama, yaitu tabel kualitas hidup pasien yang dilakukan dan tidak dilakukannya rehabilitasi jantung fase 1. Dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner yang tidak dilakukan rehabilitasi jantung fase 1 di bawah 50%. Sedangkan pasien yang dilakukan rehabilitasi jantung fase 1 semua dominan mempunyai nilai di atas 50%. Di sini dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup pasien yang penyakit jantung koroner yang dilakukan rehabilitasi jantung fase 1 lebih tinggi dibandingkan pada pasien yang tidak dilakukannya rehabilitasi jantung fase 1. Selanjutnya ada tabel 2. Di sini adalah hasil analisis dengan uji Mann-Whitney. Di sini pada tabel ini dominan kualitas hidup pasien setelah dilakukannya uji statistik dengan menggunakan uji Mann-Whitney didapatkan hasil nilainya sebesar kurang dari 3.000 dan nilai sig atau value-nya di kurang dari batas kritis, yaitu 0,05. Dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara dua kelompok atau yang berarti H1 diterima. Selanjutnya ada selanjutnya ada pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hidup pasien penyakit jantung koroner yang tidak dilakukan rehabilitas jantung fase 1 rata-rata di bawah 50 atau dikatakan rendah, yang meliputi dominan kualitas hidup atau fungsi fisik, peranan fisik, rasa nyeri, kesehatan umum, vitalitas, fungsi sosial, dan kesehatan mental. Adapun karakteristik dari responden, yaitu yang pertama usia. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berusia 40 sampai 50 tahun. Usia dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Pasien dengan usia sangat tua atau lansia pada umumnya memiliki kualitas hidup yang makin menurun dibandingkan dengan pasien usia muda atau produktif. Hal ini berdampak pada menurunnya fungsi fisik dan peranan fisik serta meningkatkan emosi pasien. Selanjutnya ada jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah laki-laki, di mana jenis kelamin merupakan faktor yang menunjukkan perbedaan karakteristik secara fisik dan biologis serta fungsi individu. Selanjutnya ada tingkat pendidikan. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebanyak pada responden adalah tingkat SMA. Tingkat pendidikan merupakan indikator seseorang telah menempuh jenjang pendidikan formal dan umumnya berpengaruh terhadap kemampuan dalam mengolah informasi. Baik, adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu ada pengaruh rehabilitas jantung fase 1 terhadap kualitas hidup pasien
penyakit jantung koroner. Rekomendasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan rumah sakit dalam menerapkan program rehabilitasi jantung fase 1 kepada semua pasien penyakit jantung koroner untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.